Shalom semua, selamat pagi. Setiap minggu kita bersyukur di tempat ini kita selalu diingatkan tentang Injil Kristus. Kalau saya bertanya sama saudara, kalau ada orang juga bertanya sama saudara, ada berapa Injil yang kita punya? Mungkin banyak dari kita bilang kita punya empat Injil. Saudara, kita hanya punya satu Injil, yaitu Injil Yesus Kristus, saudara. Injil itu artinya kabar baik. Dalam konteksnya apa, saudara? Kabar baik tentang apa? Ya dulu saya pernah bilang di awal tahun, minyak goreng turun harga, itu kabar baik. Tapi itu zong banget. Harganya turun tapi di pasaran gak ada yang mau jual. Ya saudara? Kabar baik bukanlah kabar baik kalau betul-betul tidak menjadi kenyataan. Dan kalau cuma minyak goreng turun, harga BBM turun dan sebagainya, itu memang kabar yang agak baik, saudara. Tetapi kabar baik yang the true gospel adalah Tuhan pencipta kita semua mau turun ke dalam dunia untuk hidup di tengah-tengah kita. Dan bukan hanya itu, saudara, dia menyerahkan dirinya mati untuk menebus dosa-dosa saya dan saudara. Itu kabar baik, ya saudara. Dan setiap orang yang menerima anugerah keselamatan yang dia berikan, diselamatkan, saudara. Itu kabar baiknya. Dan keselamatan yang kita peroleh tidak bergantung lagi dengan apapun yang kita perbuat. Karena saudara, kalau di perjanjian yang lama, kita balik lagi ke kitab Kejadian. Waktu Tuhan menciptakan Adam dan Hawa, waktu dia diberikan hukum, semuanya boleh dimakan kecuali satu yang jangan dimakan. Pastor Paul mengajarkan kita semua, waktu Adam dan Hawa hidup sehari-hari, dia tidak menjalankan kehendak bebasnya. Sampai dia membuat keputusan itu. Karena peraturannya cuma satu, jangan makan buah. Jadi waktu dia, katakanlah dia ketemu anjing di tengah jalan, ngeganggu jalannya, dia tendang, sampai ke jurang gitu saudara. Itu tidak ada masalah. Sampai dia exercise tentang larangan itu. Jangan kamu makan. Waktu dia melanggar itu, keputusan telah dibuat. Seluruh dunia masuk dalam dosa. Dan saat ini kesempatan yang sama juga diberikan kepada semua umat manusia. Semua manusia memiliki kehendak bebas. Dan kabar baik sudah diberitakan. Ya saudara, selama hidup kita tidak menggunakan kehendak bebas kita. Tuhan tidak hitung, tidak aci. Sampai kita bilang, aku menerima engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Waktu keputusan itu dibuat, karena free will itu dibuat, kita semua diselamatkan, ditebus dari Adam yang lama. Oleh Adam yang kedua, ya saudara. Saudara, waktu bangsa Israel menerima 10 hukum Taurat, 10 hukum dari Musa. Waktu mereka, kita semua juga termasuk saudara, waktu kita dulunya sebelum menerima Tuhan Yesus berada di penjara yang namanya penjara dosa. Perbuatan baik sebaik apapun yang kita perbuat. Kita amal, kita nyumbang, ada musibah kita nyumbang, ditolak juga kita tetap nyumbang. Ya saudara, ada orang perlu pertolongan kita tolong, saudara. Kita melakukan semua itu, tetapi kita tidak menerima Yesus sebagai Tuhan. Iman kita bilang tidak ada yang bisa selamat. Betul saudara? Jadi perbuatan baik apapun waktu kita di penjara yang namanya penjara dosa, perbuatan baik apapun tidak bisa mengeluarkan kita dari penjara ini. Tetapi karena kasih karunia Tuhan Yesus, kita dipindahkan ke penjara yang namanya penjara kasih karunia. Dan saat ini saudara, di penjara yang baru ini, kalau saudara berpikir kalau saya berbuat salah, waktu saya berbuat dosa, saya keluar dari penjara kasih karunia ini, berarti saudara, tanpa kita sadari kita menganggap apa yang Yesus sudah perbuat lebih rendah daripada apa yang Adam perbuat. Karena waktu Adam berbuat dosa, tidak ada yang bisa mengeluarkan manusia dari penjara yang namanya penjara dosa ini. Perbuatan sebaik apapun. Tapi waktu kita percaya, waktu kita dimasukkan ke dalam namanya penjara kasih karunia, dan kita miss. Kalau saudara berpikir kita keluar dari penjara ini, berarti Yesus cupu dibandingkan Adam. Saudara nangkep? Ya. Pagi ini kita mau melihat, saya percaya banyak dari kita ketemu dengan orang-orang di sekitar kita, tetangga kita, orang tua murid, rekan bisnis. Somehow Tuhan membimbing kita untuk
Kita bisa berdua, bisa ngobrol, bisa curhat. Kita bisa sharing one on one ya tentang kasih Tuhan Yesus. Nggak jarang saudara, sama seperti kita di bisnis-bisnis lainnya kalau kita menawarkan sesuatu ditolak. Tapi bedanya saudara, waktu kita menyampaikan kita tahu ini kabar baik bukan untuk kita tetapi untuk dia. Kita nothing tulus. Ya saudara, tapi pertanyaannya, kita jadi jatuh nggak saudara? Down nggak? Sedih nggak? Ya, tentu saja sebagai manusia kita normal sekali punya perasaan itu. Tapi saudara, kabar baiknya, mari kita melihat apakah Yesus juga mengalami hal yang sama tentang kita dalam hal ini. Saya ajak saudara, sebelum kita mulai, Roma 1 ayat 16 bilang, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi tetapi juga orang Yunani. Tadi saudara, saya bertanya kepada kalian semua, ada berapa Injil? Hanya ada satu Injil. Loh, lalu Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu apa? Kalau kita baca bahasa aslinya saudara, dalam bahasa Inggris juga ada. The Gospel according to Matthew. Jadi bahasa Indonesia ya, Injil menurut Matius, Injil menurut Markus, Injil menurut Lukas dan Injil menurut Yohanes. Jadi satu Injil ini, satu kabar baik ini, satu pribadi yang namanya Yesus Kristus ini diceritakan oleh 4 orang berbeda dari 4 sudut pandang yang berbeda. Kenapa saudara? Karena kesaksian 2 orang itu sangat firm. Terlebih lagi kesaksian 4 orang. Tetapi pastor, kenapa di kitab Markus, Matius, Lukas dan Yohanes kadang-kadang kita menemukan ada perbedaan? Apakah itu kontradiksi? Perbedaan belum tentu kontradiksi saudara. Ya, hanya satu orang fokusnya ke sini. Ada 2 orang buta. Ada yang satu orang penulis bilang ada 1 orang buta. Karena yang satu fokusnya ke 2 orang ini, 1 orang lagi lebih fokus ke yang 1 orang ini. Ada 2 orang kemasukan setan, tapi yang satu melihat ada 1 orang, karena fokusnya cuma di 1 orang. Tapi intinya saudara, kita hanya punya 1 Injil. Dan Injil itu tentang apa saudara? Tentang Tuhan yang menyelamatkan kita. Dalam bahasa Indonesia ya saudara, kita tidak terlalu nangkep intinya. Saya akan coba pakai yang bahasa Inggris saudara. For I'm not ashamed of the gospel of Christ. Dalam bahasa Indonesia sebenarnya secara harafiah, saya tidak malu akan Injil Kristus saudara. Saudara, saya nggak tahu kenapa bahasa Indonesia diterjemahkan saya berkeyakinan yang kokoh. Saudara, tetapi arti sebenarnya adalah saya tidak malu. Paulus nulis, kenapa saya tidak malu? Karena ini saudara. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Saudara, kalau saudara ngomong di luar buat orang yang tidak terima Kristus, saudara bilang, kamu percaya nggak Tuhan mau menjadi manusia? Sebentar lagi kita Natal saudara. Dan semua orang di dunia ini nggak ada excuse untuk tidak pernah dengar cerita tentang Natal. Tentang satu pribadi yang kata orang Kristen adalah Tuhan menitis menjadi seorang bayi. Bayinya bukan bayi sembarangan, bukan bayi biasa-biasa saudara. Bayi yang sangat luar biasa tetapi memilih lahir sangat hina. Saya percaya di antara kita dan di antara orang-orang yang kalian pernah kenal seumur hidup kalian, tidak pernah ada orang yang lahirnya di dalam kandang. Betul saudara? Saya pernah kenal ada orang yang lahirnya di beca. Iya, ya saudara. Tapi kalau saudara ngomong bodoh-bodohan, kalau saudara adalah Tuhan yang Maha Kuasa, saudara punya kuasa untuk melakukan segala apapun itu. Akankah saudara memilih menjadi seorang bayi yang sangat di keluarga yang miskin? Banyak dari kita, saya nggak masuk akal saudara. Bodoh sekali Tuhannya orang Kristen itu. Atau kalau mau jadi raja, jadi penyelamat, julukannya adalah Prince of Peace. Paling nggak dia lahirlah di istana. Punya pengaruh yang luar biasa. Kalau kamu seorang raja, kalau kamu ngomong A, semua orang akan turut. Followersnya banyak. Betul saudara? Tetapi Yesus memilih lahir sebagai seorang bayi di kandang domba. Dari keluarga yang tidak punya apa-apa.
Ya saudara, tahu dari mana keluarganya Yusuf dan Maria adalah keluarga yang miskin? Karena waktu dia mempersembahkan korban di bait Allah, dia membawanya burung. Ya saudara, oke. Injil adalah sesuatu yang bodoh buat dunia, karena mereka akan menuju kebinasaan. Tapi buat kita adalah kekuatan Allah. Ya, saudara, kita buka di kitab Lukas 4. Ini adalah kisah di mana Yesus mengajar dan orang-orang sangat kagum sama beliau. Ya, ia datang ke Nazaret tempat ia dibesarkan. Dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat, ia masuk ke rumah ibadat lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Saudara, saya stop dulu di sini. Bertahun-tahun saya pernah baca ayat ini, saya baca cuma cocok kayak cerita ya. Tapi kalau kita baca pelan-pelan saudara, Yesus datang ke Nazaret ke tempat dia dibesarkan dan menurut kebiasaannya. Jadi Tuhan Yesus itu punya kebiasaan saudara. Yaitu pada hari Sabat ia masuk ke rumah ibadat. By the way, Tuhan Yesus itu adalah orang Yahudi. Ya, jadi waktu Yesus lahir, hidup itu tidak ada yang judulnya orang Kristen. Jadi kalau ada orang yang anti kronologis, yang bilang orang Kristen itu ada lagi zaman Mesir, lagi ada zamannya Musa misalnya, itu itulah dia umat anti kronologis. Ya, Yesus adalah orang Yahudi dan setiap minggu seperti kebiasaan orang Yahudi dia setiap hari Sabat yaitu hari Sabtu dia beribadah bukan di gereja saudara, di sinagoga. Menurut saudara, apa yang Tuhan Yesus dengarkan sepanjang umur hidupnya? By the way, ini ceritanya Yesus udah mulai pelayanan, jadi umurnya 30 tahun. Sepanjang 30 tahun Yesus hidup sebagai manusia, sebagai anaknya Maria, dia masuk setiap Sabat ke sinagog. Apa yang dia dengarkan, saudara? Tentu saja hukum-hukum Musa. Betul, saudara? Kalau saudara mungkin berpikiran, sekarang kita berada di bawah kasih karunia. Hukum Taurat tidak lagi berlaku sama kita. Dalam artian hukum Taurat bertentangan dengan kasih karunia. Saya perlu luruskan bahwa Tuhan Yesus datang bukan untuk menghancurkan hukum Taurat, saudara. Dia datang untuk menggenapi, saudara. Karena banyak sekali orang Yahudi sudah mengencerkan hukum Taurat. Kalau saudara tahu, hukum Tauratnya Yahudi itu dibuat sama para pemimpin mereka, dibuat menjadi 613 aturan. Pastor Iskandar juga pernah sebutin ya. Hal-hal yang remeh-temeh pun dia tulis. Misalnya tidak boleh memencet tombol, tidak boleh naik bus, misalnya kayak begitu saudara. Jadi kalau saudara ke Israel nanti tahun depan, kalau saudara rindu ke Israel, saudara pasti akan melewati satu hari Sabat di sana. Dan saudara akan melihat apa yang terjadi di hari Sabat. Semua lift dalam hotel, dalam semua tempat itu tidak bisa dipencet sama kita. Dia udah set otomatis, namanya lift Sabat. Karena setiap lantai dia akan berhenti terbuka. Karena buat orang Yahudi, mereka tidak boleh bekerja. Can you imagine? Pencet tombol lift buat mereka bekerja. Dan itu melanggar hukum Taurat. Ya. Dan waktu Yesus datang, dia mengclearkan semuanya lagi. Dikembalikan standarnya ke standar Tuhan. Musa berkata kepadamu, engkau pernah mendengar hukum bahwa jangan berzina, tetapi aku berkata kepada kamu, barang siapa melihat seorang wanita dan menginginkan dalam hatinya, dia sudah berzina. Ya, engkau pernah mendengar hukum, jangan membunuh. Aku berkata kepada kamu, barang siapa membenci saudaranya, dia sudah membunuh. Yesus mengembalikan hukum Taurat ke posisi aslinya, saudara. Dan waktu Yesus, dan saya nggak melihat Yesus komplain, tercatat. Dan setiap minggu Yesus mengangkat tangan komplain kepada pemimpin rumah ibadat. Yesus nggak dengerin saudara. Yesus taat, Yesus dengar. Tapi pada waktunya dia berdiri berbicara. Apa yang Tuhan sudah pesankan misinya sama hidup dia hari itu. Kepada Yesus diberikan kitab Nabi Yesaya. Dan setelah dibukanya ia menemukan nas di mana ada tertulis. Dan nas ini diambil dari Yesaya, saudara. Di mana ada tertulis, Roh Tuhan ada padaku. Oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Dan ia telah mengutus aku
Untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan. Dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Ayat selanjutnya. Kemudian ia menutup kitab itu, memberikannya kepada pejabatnya, lalu duduk. Terus mata semua orang tertuju kepada Yesus. Saudara kalau bawa buku Alkitab ada tanda bintang, ada penjelasan ayat ini diambil dari Yesaya 61 ayat 1 dan 2. Kalau saudara lihat di ayat itu sebenarnya masih terus. Dan kata-kata selanjutnya adalah tahun pembalasan Tuhan. Tetapi Tuhan Yesus tidak membacanya. Tuhan Yesus membilangkan cuman baca sampai tahun rahmat Tuhan. Selesai dia tutup. Kenapa saudara? Karena waktu kedatangan Yesus pertama kali bukanlah waktu untuk pembalasan Tuhan. Bukanlah untuk menggenapi penghukuman Tuhan. Dan sejak saat Yesus dari saat itu sampai saat ini adalah tahun pembebasan. Ini adalah masa anugerah buat saudara dan saya. Buat saudara-saudara yang sedang menyaksikan ini di luar sana. Hari ini masih merupakan tahun rahmat Tuhan buat saudara. Kabar baik sedang diberitakan. Saudara membuka hati untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena di luar Tuhan Yesus tidak ada keselamatan. Saudara, waktu Yesus ngomong begitu, semua mata tertuju pada dia tutup dan dia mulai mengajar. Katanya, pada hari ini genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya. Wow. Ayat selanjutnya. Dan semua orang itu membenarkan dia dan mereka heran akan kata-kata yang indah dan yang diucapkannya. Lalu kata mereka, bukankah ini dia anak Yusuf? Saudara, kalau saudara bisa bayangkan semua orang sangat kagum. Karena di pasal sebelumnya, perikop sebelumnya saudara bisa lihat. Yesus itu ngajar di mana-mana melakukan penyembuhan. Ya saudara, mujizat-mujizat dijalankan. Ya, Tuhan Yesus itu banyak melakukan mujizat. Dan Yohanes bilang, terlalu banyak kalau semuanya dicatat itu Alkitab gak cukup. Ya saudara, terlalu banyak yang dia kerjakan. Waktu semua orang kagum, semua orang lagi nungguin apa yang akan Yesus lakukan. Dan waktu dia baca itu, dia bilang, genaplah itu nas ini saat hari ini. Saudara tahu, Yesaya yang ngomong itu adalah bukannya Nabi Yesaya saudara. Itu adalah kutipan dari Tuhan sendiri. Jadi waktu Yesus bilang, pada saat hari ini engkau mendengarnya, genaplah nas itu. Jadi orang-orang udah langsung mudeng. By the way, orang-orang Yahudi itu pinter-pinter saudara. Dia gak banyak dari kita yang sering tolalit. Maksudnya, kalau orang ngomong sesuatu dia langsung nangkep. Zup, ya saudara. Jadi mereka langsung tahu. Tapi waktu mereka itu, responnya apa saudara? Mereka bukannya kagum. Sama seperti waktu saudara sharing tentang Tuhan Yesus. Betapa Tuhan banyak menolong hidup saudara. Betapa Tuhan selalu menunjukkan kasih setianya kepada hidup kita, pada keluarga kita. Orang-orang itu gak jarang saudara akan menemukan bahwa jadi meragukan. Karena mereka mengenal hidupnya saudara. Betul saudara? Katakanlah gini. Banyak dari saudara yang tahu kehidupan pribadi saya. Betul ya? Saya tinggal di mana, saya naik kendaraan apa, bagaimana keseharian saya. Kalau saya, andai kata saya bilang di sini tentang Tuhan membuat kita semua kaya. Kalau buat saudara yang tidak kenal saya, amin, yes. Tapi kalau saudara yang mengenal saya, mungkin saudara akan berpikir, masa sih pastor? Pastor aja hidupnya mungkin masih pas-pasan. Ya, Tuhan memberikan kesembuhan buat setiap kita semua. Amin. Tapi ada dari kalian yang tahu, pastor kan pinggangnya masih bermasalah. Kok bisa-bisanya ngomong begitu? Ya saudara, waktu Yesus ngomong begitu, orang akan berusaha mencari reason. Hebat sih orang ini ngomongnya, mujizatnya luar biasa. Tapi kalau gak salah, karena ini kampungnya dia, betul saudara, Nazaret itu kenal. Yesus itu waktu kecil main galasin bareng-bareng, main taklari bareng-bareng sama mereka. Ini kan Yesus anaknya Maria dan Yusuf tukang kayu itu kan. Gitu. By the way, ada satu ayat di Alkitab yang dibilang, bukankah ia anak Yusuf tukang kayu? Gara-gara satu ayat itu, Yesus dianggapnya kerjaannya cuma tukang kayu. Padahal Yesus itu seorang rabi, seorang guru, ya ngajar. Sebenarnya posisi dia di saat itu lebih dominan ngajar daripada jadi tukang kayu. Ya saudara, saya percaya begitu. Karena dia punya 12 murid yang kemana-mana
ngikut terus, dia ngajar, hidup sebagai guru dan murid pada zaman itu adalah tinggal bareng-bareng, hidup bareng-bareng, melihat Yesus face to face every day, ya saudara. Jadi waktu orang-orang mulai meragukan, apa yang terjadi saudara? Ayat selanjutnya. Di ayat 25 bilang, Yesus tahu dia diragukan oleh orang-orang yang kenal dengan dia. Lalu dia bilang gini, aku berkata kepada kamu, dan kataku ini benar. Pada zaman Elia terdapat banyak perempuan janda di Israel ketika langit tertutup selama 3 tahun dan 6 bulan. Dan ketika bahaya kelaparan yang hebat menimpa seluruh negeri. Saudara, Yesus membawa ingatan bangsa Israel yang mendengarkannya dia, orang-orang Yahudi, ke zamannya Elia. Perkataanku ini benar katanya. Ingat gak dulu zamannya Elia? Elia pernah bilang ke Raja Ahab dan Ratu Isabel, tidak akan turun hujan sampai aku mengatakannya kepadamu. Betul saudara? Karena kenapa? Karena Raja Ahab dan Isabel menyembah dewa Baal. Ya saudara? Dan waktu Elia berkata seperti itu, Alkitab mencatatnya apa? Elia berdoa dengan sungguh-sungguh. Ya saudara? Dan hujan tidak turun selama 3,5 tahun. Setelah dia ngomong gitu, Elia langsung pergi. Dan Elia tinggal di sungai Kerit untuk beberapa waktu. Dia minum dari air sungai kecil itu, ya saudara. Dan dia makan dari burung gagak bawain makanan, ya saudara. Terus setelah sungainya mulai kering, Tuhan perintahkan lagi sama Elia, pergi ke Sarfat. Di sana kamu akan menemui seorang janda. Saya percaya kalian semua pernah dengar cerita ini. Seorang janda yang sudah hampir mati, sedang mempersiapkan makanan roti terakhirnya buat dia dan anaknya. Tapi Elia minta, kamu tetap bikin rotinya ya dengan minyak yang ada, dengan tepung yang ada. Kamu bikin tapi buat saya dulu. Setelah saya makan baru kamu makan. Ya. Kebangetan ya saudara. Kebangetan. Kalau buat kita sangat kebangetan. Tapi saya percaya saudara. Ini tidak tertulis di Alkitab. Kita bisa argue dalam hal ini. Tapi saya percaya. Tuhan sudah juga menghampiri perempuan ini. Itu pattern di Alkitab saudara. Waktu dia sedang ketemu seseorang. Tuhan tidak langsung ketemu dengan orang yang tiba-tiba nggak tahu apa-apa. Enggak. Waktu Saulus saat itu sedang buta. Dia datang kepada Ananias. Ananiasnya bukan Ananias Safira ya saudara. Ananias seorang murid. Dia bilang ada seseorang bernama Saulus di jalan yang lurus ya sedang buta nggak bisa melihat. Kamu tolong ke sana doain. Jadi waktu Ananias datang, Saulus tahu ada yang mau mendoakan dia. Ananias tahu ada yang dia mau doain. Seperti gitu saudara. Ya. Tapi Yesus bilang apa? Tapi di Israel itu selama 3,5 tahun kekeringan itu sangat banyak janda. Tetapi kenapa Tuhan mengutus Elia perginya ke Sarfat, bukan ke wilayah Israel, di daerah Sidon. Kenapa Tuhan tidak memberkati seorang janda yang di Israel? Itu pertanyaannya. Kenapa Tuhan lebih memilih orang di luar? Saudara, di saat waktu Yesus hidup berjalan di atas permukaan bumi, dia pernah bilang, aku datang hanya untuk domba-domba Israel. Betul saudara? Bahkan ada seorang wanita Sirofenisia yang datang mendekat, dia bilang, bukan mendekat, dia bilang, Tuhan tolong anakku sedang kerasukan setan. Dia bilang, tidak baik roti diberikan kepada anjing, karena rotinya buat anak. Dia begitu saudara ya. Tapi dalam perjalanan Yesus hidup di dunia ini, sekali 2 kali, anugerah itu sudah keluar sebelum waktunya, saudara. Karena iman-iman orang yang meminta. Ya saudara, ada seorang perwira Romawi minta hambanya disembuhkan. Ya, ada orang ini, ada orang kemasukan setan di Gedara. Semuanya Tuhan layani. Waktu kita datang kepada Tuhan, Tuhan tidak tanya agama kamu apa. Sudahkah kamu memberikan persepuluhan? Sudahkah kamu membaca Alkitab hari ini? Tuhan gak tanya saudara. Saudara tidak akan temukan itu di Alkitab. Waktu ada orang datang kepada Tuhan Yesus, minta tolong disembuhkan, minta tolong mujizat terjadi sama hidup dia. Tidak pernah Yesus tanya hal-hal yang berbau agama. Yesus langsung tolong. Dan kita percaya saudara, waktu orang yang sudah mendapat pertolongan Tuhan, mengalami kasih Tuhan, waktu hidupnya
diselamatkan. Kita percaya hidupnya akan diubahkan. Saudara, hidup dalam kasih karunia Tuhan bukan berarti kita memberikan license izin untuk hidup semena-mena. Ya saudara, kita percaya dan kami terus berdoa. Roh Kudus terus membimbing saudara dan saya untuk hidup setiap hari semakin menyerupai Tuhan Yesus Kristus. Ya saudara. Tetapi Elia diutus bukan kepada salah seorang dari mereka, melainkan kepada seorang perempuan janda di Sarfat, di tanah Sidon. Bukan hanya ini Yesus kasih contohnya. Dan pada zaman Nabi Elisa, banyak orang kusta di Israel, dan tidak seorang pun dari mereka yang ditahirkan. Selain daripada Naaman orang Syria itu. Saudara tahu ceritanya Naaman kan ya? Naaman ini adalah jenderal yang sangat berjasa bagi kerajaan Asyur kalau nggak salah, ya. Pokoknya musuhnya Israel sebenarnya saat itu. Dan saat itu mereka sedang perang dingin, mereka sedang tidak berperang, tapi mereka tidak akrab, tidak akur. Dan si Naaman ini punya budak perempuan, orang Yahudi yang dia tangkap, jadiin pembantu di rumahnya. Alkitab mencatat Naaman ini orang yang sangat hebat berpengaruh, disenengin sama rajanya, tuannya. Tapi dia seorang yang kusta. Buat orang zaman dulu saudara, sakit kusta itu sakit kutukan, sakit penghukuman. Ya, dia sudah dengan kekayaannya, dengan posisinya, dia sudah kemana-mana mengobati kustanya. Tapi tidak pernah sembuh. Dan hambanya, seorang pembantu kecil perempuan, memberikan kabar baik kepada dia. Dan dia dengar, kalau Tuhan ke negeri saya, ada seorang nabi yang bisa menyembuhkan Tuhan. Saudara, waktu kita mengalami hidup bersama Tuhan, saudara, kita mungkin sedang jatuh, saudara. Gimana gak jatuh? Nih perempuan ini, orang Israel sedang jadi pembantu. Betul kan? Dia jadi tawanan seorang jenderal. Ya, jadi tawanan. Terus, tapi dia tahu apa yang dia yakini. Dia tahu di negeri saya ada Tuhan. Dan Tuhan ini memakai anak-anaknya. Salah satunya adalah seorang nabi yang pasti bisa menyembuhkan Tuhan. Terus dia dengar ini. Apa yang terjadi dengan Naaman waktu dia mendengar kabar baik? Dia merespon, saudara. Ya saudara, dia bilang sama rajanya, Raja, pembantu saya bilang di Israel itu ada orang yang bisa nyembuhin saya. Tolong saudara, tolong Tuhan bikin surat rekomendasi buat saya katanya. Ya, rajanya kirim surat ke rajanya Israel yang lagi musuhan. Waktu Raja Israel baca surat ini marah dia. Wah, ini tetangga cari gara-gara, cari perang sama saya. Emangnya saya Tuhan bisa nyembuhin orang kusta? Memang bukan Tuhan. Dan memang bukan kepada dia minta disembuhkan. Betul saudara? Dan Elisa mendengar ini. Bilang, Raja gak perlu sedih, gak perlu gusar. Suruh aja orang itu datang ke rumah saya. Singkat cerita, tuh rombongannya Naaman datang berkuda sampai ke rumahnya Elisa. Begitu sampai, bujangnya Elisa keluar. Pembantunya Elisa keluar. Jadi Naaman ini walaupun jenderal, hidupnya ketemunya pembantu mulu. Ya, ketemunya pembantu lagi keluar. Nabi ya? Bukan. Tuhan saya bilang, Tuhan nyemplung di sungai Yordan. By the way, sungai Yordan yang saya kunjungi di Israel beberapa tahun lalu, itu gedenya cuma di antara dua tiang ini, saudara. Kebanyakan kecil-kecil, selebar-lebarnya ya mungkin 12 meter kali ya, yang paling lebarnya. Karena waktu kami naik bus nih, bentar lagi kita mau nyampe sungai Yordan. Kita akan melewati sungai Yordan. Tiba-tiba, kita baru saja melewati sungai Yordan. Yang mana? Saking zep gitu ya saudara. Ya, beda kalau kita nggak bayangin, saya nggak bayangin dulu ya, sungai Yordan itu kayak sungai Musi. Yang pakai jembatan, yang kayak naiknya, wah lama gitu, boro-boro. Jenderal silakan nyemplung ke sungai ini, rendam 7 kali, kayak teh celup, pasti sembuh. Marah saudara. Saudara waktu dengar kabar baik belum tentu orang senang loh saudara. Gak ada otak lo orang Kristen. Bodoh, waduh. Gak ada otak, ya. Terus dia bilang, paling enggak, ini jenderal ini berhak marah. Saudara bayangkan, dia jenderal sangat dihormati di negaranya. Saudara kalau berempati sama dia, saudara mungkin akan, bener juga sih. Dia jenderal datang minta tolong, bawa hadiah banyak saudara. Dia datang bukan cuma bawa tas semplak doang. Dia bawa kuda, bawa hadiah banyak.
Dia berharap ini nabi paling gak datang. Dia bilang, paling gak waktu saya datang, paling gak tuh nabi keluar, kumat kambing ngejapi-japi saya, cipratin saya air, saya puas katanya. Ini yang datang pembantunya. Gak hormat banget nih nabi sama saya. Disuruh nyemplung lagi di sungai kayak begini. Bukankah di negara saya ada sungai, 2 sungai besar yang jauh lebih indah daripada sungai ini? Pulang. Ngambek saya gitu kan. Pulang. Tapi bersyukur saudara. Naaman punya anak buahnya juga yang memberi nasihat yang baik. Bos, kita udah capek jalan kemari jauh-jauh bos. Ya kalau cuma nyemplung 7 kali apa susahnya? Ya, lagian buat jadi pembuktian bos. Ntar kalau dia nggak sembuh, kan Tuhan KW-KW. Ada pembuktian bahwa bisa, pinter. Dia menanggalkan semua kesombongan saudara. Ya, dia nyemplung di sungai itu 1 kali masih buduk. 2 kali nggak ada efek. Begitu ke-7 kali sembuh bersih kayak kulit bayi. Ya. Terus respon dia apa? Kasih semua hadiah ini. Wah, gile seneng banget. Kalau kita yang punya jerawatan nggak kelar-kelar, kita rela ke dokter mahal, habis jutaan. Kita puas banget kan saudara ya. Ada beberapa orang yang sakitnya mungkin di lain hal, dia jual pabriknya buat dia sembuh. Dia akan lakukan itu saudara. Betul saudara? Ini dia kasih semua sogokannya. Terus Elisa bilang, gak perlu. Tuhan yang nyembuhin gratis. Tapi satu hal terjadi dengan diri Naaman saat itu. Ya saudara, ini kita keluar dari konteksnya Yesus ini. Saya mau cerita tentang Naaman ini. Tetapi sesuatu terjadi pada Naaman hari itu saudara. Sekarang dia betul-betul tahu ada Tuhan yang hidup di Israel. Terus dia bukan hanya berani ngasih, ditolak, sekarang dia berani minta. Saya berdoa saudara memiliki spirit seperti Naaman dan seperti Daud. Daud bilang apa sebut tentang kebaikan Tuhan? Dengan apakah aku balas kebaikanmu Tuhan? Segala kebaikanmu. Aku akan mengambil lagi. Aku akan mengangkat cawanku. Ya saudara, Naaman begitu dia diberkati, dia berani minta sama Tuhan. Dia mintanya sama Elisa. Tuanku, sekarang aku tahu ada Tuhan yang hidup di Israel. Ya, boleh nggak? Sekarang saya minta satu keledai dipenuhi dengan tanah. Zaman dulu nggak ada truk pick up ya bro Bams. Jadi dia pakai bagal. Saya ambil tanah dari sini karena dia tahu ini tanah yang kudus, Holy Land. Dari tanah dari negeri ini saya akan pulang ke negara saya akan bikin mesbah. Setiap hari saya mau memberikan korban kepada Tuhan, kepada Yahweh, ya saudara. Jadi dia dalam tanda kutip sudah bertobat, betul ya? Dia sudah terima Yesus yang waktu itu, ya. Terus, tapi Tuanku, mohon dimaafkan dalam hal ini. Saya punya raja saya ini setiap saat harus ke kuil Dewa Rimon. Karena saya sebagai pengapitnya, waktu raja nunduk memberi hormat kepada Dewa Rimon, saya terpaksa harus menunduk. Saudara ngerti posisinya si Naaman sekarang? Saudara punya pergumulan yang sama dengan Naaman? Saudara sudah jadi anak Tuhan. Saudara punya latar belakang, punya keluarga, punya orang-orang di sekeliling saudara yang mengasihi saudara, dan saudara mengasihi mereka. Dan mereka nggak masalah saudara terima Tuhan Yesus. Tapi yang mereka punya masalah adalah waktu saudara tidak mengikuti tradisinya lagi. Saudara punya pergumulan seperti itu? Naaman bertanya tentang hal ini kepada Elisa. Sorry Nabi, saya sudah percaya kepada Yahweh, Tuhan yang hidup. Dan saya tahu, mungkin dia dengar dari hambanya ini, pembantunya. Wah Tuhan kasih 10 hukum. Jangan ada Allah lain di hadapanku. Dia tahu sifat Tuhannya, Tuhan yang penjeburu. Saya tidak akan menyembah kepada Tuhan yang lain. Saya ambil tanah, saya mau bikin mesbah, saya mau membakar korban, tapi saya minta maaf karena saya waktu raja nunduk beri hormat, saya nggak mungkin tegak. Karena raja saya aja nunduk. Kalau saya tegak, saya ngelawan raja. Saya harus nunduk, tapi hati saya nggak nunduk. Cile, kayak gitu saudara. Ya, boleh nggak? Saudara tahu jawabannya Elisa kepada Naaman, dan jawaban ini memerdekakan saya khususnya. Naaman cuma bilang, Shalom. Dia nggak bilang, boleh bro, nunduk aja. Ada dupa, ambil juga aja nggak apa-apa. Enggak,
Naaman gak bilang begitu. Naaman juga gak bilang, gak boleh. Tuhan murka. Tuhan jatuh dari singgasananya di sana. Kirim petir ke kamu nanti siang-siang. Ya, enggak. Dia cuma bilang, Shalom. Saudara, kalau saudara sedang dalam posisi sama seperti Naaman, turuti apa kata Roh Kudus ngomong sama saudara. Ya. Karena seringkali kalau kita terlalu agamawi saudara, ya, itu jadi batu sandungan buat kita menjangkau saudara-saudara kita. Jangan salah artikan apa yang saya bilang ya. Jangan artikan saya bilang boleh. Shalom. Turuti apa kata Roh Kudus yang damai dalam hati kalian. Ya. Nah, dari sekian banyak orang kusta di Israel, kok Tuhan kirim Elisa ke orang ini? Orang asing. Enggak menyembuhkan orang kusta di Israel. Saudara tahu apa yang tersirat dari cerita ini? Waktu Elia memberkati janda dari Sarfat dengan materi yang tidak berkesudahan. Terus ada. Sedangkan si Elisa ada sakit penyakit yang butuh disembuhkan, dia pulihkan. Yesus sedang ngomong. Wealth, prosperity, and health adalah sesuatu yang Tuhan sudah berikan secara gratis. Bukan karena siapa engkau, tetapi karena kasih anugerahnya Tuhan. Saudara, kalau saudara saat ini hidup sehat, hidup berkelimpahan, hidupnya baik-baik saja, dikelilingi dengan orang-orang yang mengasihi kalian, bersyukur sama Tuhan. Itu bukan karena siapa saudara atau karena saudara melakukan apa, maksud saya gitu. Tetapi karena Tuhan menganugerahkan itu, menunjukkan kasih karunia-Nya kepada saudara dan saya. Ya saudara, setiap kita diingatkan betapa Tuhan baik, kita jadi otomatis balik mencintai Dia. Kebetulan istri saya nggak ada, jadi saya bisa ngomongin dia. Ya, iya, seru ya. Banyak dari kita juga, saya percaya gitu. Kita mungkin sering bertanya sama Tuhan, sama seperti di Kidung Agung waktu wanita Sunem itu bilang, aku hitam tapi aku cantik. Ya saudara, terus si sang pria bilang, tidak ada noda padamu, tidak ada kerut padamu, engkau sempurna. Kita sering memandang diri kita tidak menarik. Kita sering memandang diri kita kotor, tidak layak di hadapan Tuhan. Dan kita bertanya, kok bisa Tuhan mengasihi saya? Ya saya nggak tahu jawabannya saudara. Ya, tapi karena naturnya Tuhan adalah kasih. Kalau kita cari di Alkitab untuk mendeskripsikan Tuhan, cuman ada dua saudara. Allah adalah kasih dan Allah adalah terang. Dan saudara tidak akan temukan ini pengakuan bahwa saya adalah kasih, saya adalah terang. Di tempat lain saudara. Cuman Tuhan kita yang bilang begitu. Ya saudara, tema tentang kasih itu bertebaran di Alkitab dari Sabang sampai Merauke-nya dia. Ya, dari Kejadian sampai Peta, sampai Kamus. Bertebaran saudara. Saya share tentang saya sama istri saya. Ya. Seperti saudara tahu, kami memiliki 3 anak, betul ya? Terus budayanya kita, zaman sekarang ini, sudah dikonsepkan bahwa wanita yang menarik adalah wanita yang tubuhnya tipis, langsing, betul ya saudara ya? Agak berbeda, standar itu berbeda-beda saudara. Kalau saudara ke Afrika, ke daerah yang panas-panas di sana, ya, yang lebih gemuk itu yang lebih cantik buat mereka, ya. Tapi ini karena kita di Indonesia dan kita dikelilingi dengan budaya yang wanita yang slim adalah wanita yang lebih menarik. Ya. Wanita itu berusaha untuk membuat dirinya menarik terhadap suaminya. Betul saudara ya? Dan kalau saya pribadi, saya ngomong sama dia. Aku gemuk, perutnya besar misalnya gitu ya. Saya bilang, Ma, kamu sudah melahirkan 3 anak luar biasa buat saya.
Don't mind. Ya saudara, daripada perut tipis, kelakuan kayak ketan. Betul saudara? Buat saya itu cuman casing. Tapi dia nggak percaya. Betul saudara? Ah, gombal. Nyenengin saya. Supaya saya nggak sakit hati. Supaya saya nggak down. Itu dalam hubungan yang real saudara. Maksudnya, ya saya berdoa. Saya percaya dia tahu saya sayang dia. Betul saudara? Tapi dia nggak terlalu percaya. Bahwa saya menerima dia. Mau agak melar dikit atau agak melar banyak. Dia nggak terlalu percaya. Nah, saudara ngerti, nangkap ya yang saya maksud ya. Seperti itulah Tuhan sama kita saudara. Kita sering bilang, wah Tuhan, saya ini sering ini loh Tuhan, doa jarang, datang ke gereja. Ya kata Pastor Fedri tadi, napas ya. Woi orang-orang yang napas di luar sana, datang tanggal 11 Desember. Ya, Tuhan mengasihi kita walaupun kita sering melihat diri kita ampas. Itulah kabar baik yang Tuhan Yesus bagikan buat kita. Ya saudara, lanjut ayatnya. Mendengar itu, sangat marahlah semua orang yang di rumah ibadat itu. Mendengar apa saudara? Mendengar mereka diingetin lagi betapa Tuhan kok lebih favor sama orang di Sidon sana, sama si Naaman, musuh perangnya dia. Dia malah jadi marah. Saudara, pesan kasih karunia selalu membuat marah orang-orang agamawi, saudara. Bocengli! Buat yang nggak tahu bocengli, silakan di Google. Ya, bocengli nggak adil. Masa jadi orang Kristen hidupnya bisa seenak-enaknya? Siapa yang bilang saya anjurkan hidup seenak-enaknya? Saya percaya, kami semua yang di mimbar ini percaya. Kalau kalian terus dibombardir tentang cerita betapa Tuhan mengasihi kalian. Terlepas kita pernah salah, pernah jatuh. Dan saya percaya semua dari kita jatuh. Paling banyak saya. Ya, pasti jatuh saudara. Dan tapi waktu kita tahu kita selalu diterima. Seperti anak bungsu yang kurang ajar itu. Dan bapaknya selalu membuka tangannya. Kita akan jatuh cinta sama dia. Dan hasil dari jatuh cinta itu adalah apa, saudara-saudara? Berbuah. Memang kadang-kadang ada buah anggur yang buahnya lama nggak keluar-keluar, saudara. Ya, tapi saya percaya firman Tuhan itu ya dan amin. Saudara akan berbuah. Waktu Yesus bilang, tinggallah di dalamku, aku adalah pokok dan kamu adalah carangnya. I am the vine, you are the branches. Tuhan Yesus nggak bilang, I am the vine, try to become my branches. Berusahalah mencoba menjadi ranting-ranting. Enggak, Yesus membuat pernyataan. Saya adalah pokok anggur yang benar. Kalian adalah is. Ya. Sedang. Saat ini kamu adalah carang-carangnya Tuhan Yesus. Dan Yesus encourage kita. Tinggallah. Tetap tinggallah di dalamku. Karena waktu kamu makan dari saya. Pastor Ferdi ingetin lagi. Makannya gimana? Baca firman. Banyak orang bertanya punya pertanyaan beginilah. Mendengar orang-orang bilang, saya mendengar Tuhan berbicara sama saya begini-begini. Sakti banget Tuhan ngomong sama dia. Kenapa Tuhan gak ngomong sama saya? Masalahnya, sayanya itu gak baca Alkitab. Karena Tuhan tuh bicara lewat firman-Nya, saudara. Ya, Tuhan tuh kalau kita rindu Tuhan ngomong sama kita, kasih relnya buat Tuhan supaya Tuhan itu ngobrol sama kita. Tapi kita maunya sesuatu yang luar biasa. Maunya kayak zaman dulu, kayak zaman Abraham. Yesus menampakkan diri, berbicara dengan dia, makan bareng-bareng. Gitu. Maunya dia begitu, saudara. Ya. Dan saya percaya Tuhan kita, masa yang itu udah lewat. Masa yang sekarang udah greater glory, saudara. Dulu Tuhan tinggal di luar manusia. Tuhan tidak bisa tinggal di tubuh manusia yang penuh dosa. Tapi puji nama Tuhan. Oleh karena pengorbanan Yesus sekali untuk selamanya. Tubuh kita adalah baitnya Roh Kudus. Dan dia bisa tinggal di tempat kita. Dan jangan percaya lagi. Waktu kita melakukan kesalahan, dalam tanda garis miring, tanda kurung, berbuat dosa, Roh Kudus keluar lagi ke kita. Roh Kudus masuk, Roh Kudus keluar. Ya, indah banget kalau itu. Sesat, saudara. Saya bilang itu sesat.
Ya, Roh Kudus bilang dia akan tinggal selama-lamanya sebagai meterai bahwa saudara dan saya sudah diselamatkan. Kabar baik saudara. Biarlah kabar baik ini menjadi encourage buat saudara untuk lebih cinta lagi sama dia. Ya, terus makan dari dia. Dan saya percaya, saya berdoa, kita semua akan melihat buah-buah itu muncul. Apa buah-buah itu? Kasih, sukacita. Orang yang tadinya mukanya ketekuk terus, sekarang mulai senyum, ya, damai, nggak gambar ketakutan. Ketemu orang dikit, jangan-jangan dia mau rampok saya, jangan mau nipu. Nggak mau ketemu orang semua, karena takut ini. Ya, keluar takut kena COVID, di dalam rumah takut kena gempa. Wah, mati saja lah. Itu kemana-mana semua, kalian bisa mati dimanapun. Tidur di rumah yang kotak besi pun bisa mati. Ya, nikmati hidup. Nikmati orang-orang di sekeliling kalian. Tuhan punya rencana besar buat setiap kalian. Dan Tuhan memakai kita semua untuk menjadi corong kabar baik dia, saudara. Jadi waktu mendengar kabar baik itu, sangat marahlah semua orang yang di rumah ibadat itu. Mereka bangun, lalu menghalau Yesus keluar kota dan membawa dia ke tebing gunung. Ya, nanti kalau kalian ke Israel, kalian pasti dibawa ke sini. Kita percaya di Mount Arbel. Ya, tempat kota itu terletak dan untuk melemparkan dia dari tebing itu. Saudara jangan bayangin orangnya yang ngedengerin Yesus itu cuma 3-4 orang. Bahkan mungkin lebih banyak dari kalian saat ini. Dan semuanya sama-sama upset. Kampret nih orang. Ya, ceritanya nggak masuk akal, bikin saya sebel. Dibawa keluar. Digiring loh, Yesus digiring loh. Kalau kita di sini udah tiba-tiba ada helm lempar, ya, ada batu bata, ya. Dan dia mau dilemparkan dari tebing. Tetapi ia berjalan lewat dari tengah-tengah mereka dan pergi. Tuhan Yesus kita itu cool. Dia itu enggak, jangan dong, tolong lo, help. Yahudi, sama Yahudi. Dia itu bisa, karena belum waktunya saudara. Yesus bilang, aku bisa menyerahkan nyawaku dan mengambilnya kembali. Dan dia tahu, this is not the time. Ya. Dia belum waktunya saudara. Dan waktu dia mati saudara. Dia matinya itu betul-betul mati. Menjadi tontonan semua orang. Jadi tidak ada yang bisa bilang Yesus itu tidak mati melalui penyaliban. Ya saudara. Orang Romawi catat, orang Yahudi yang bukan orang Kristen catat. Semua orang catat menjadi sejarah. By the way saudara. Pewahyuan tidak bisa membatalkan sejarah. Ya, saya ulang. Pewahyuan, saudara katakanlah berasa diri dekat dengan Tuhan. Ya, terus saudara melihat penampakan ada yang putih-putih malam, terus bilang ini, Pastor Yudi bukanlah gembala senior GBC Jakarta. Dia sebenarnya adalah, ceritanya yang lain-lain, yang ngalor gitu. Kita tahu, ini sejarah. 9 tahun lalu GBC berdiri misalnya gitu. Kita tahu, atau dia bilang, 17 Agustus Indonesia tidak merdeka. Yang baca itu bukan Soekarno, tetapi Michael Jackson misalnya bilang gitu. Karena dia melihat pewahyuan dari yang terang-terang begitu. Terus dia mau membatalkan sejarah bahwa Indonesia merdeka 17 Agustus yang bacain Soekarno. Saudara paham ya? Pewahyuan tidak bisa membatalkan sejarah. Ya, ini pesan buat umat anti kronologis. Oke. Lanjut. Saudara, Efesus 1 ayat 7 bilang, sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Di dalam Yesus saudara, oleh darah Yesus kita beroleh penebusan. Pengampunan dosa. Kalau bangsa Israel saudara, kalau saudara tahu ceritanya, bangsa Israel ditentukan Tuhan melalui 10 hukum Musa. Dia mendapat perintah untuk terus semua imam memberikan korban pagi, korban petang, korban setahun sekali. Kalau ada korban dosa, kalau ada korban tebus salah segala, semua harus diberikan. Saudara. Dan mereka harus melakukannya berulang-ulang. Kitab Ibrani kalau saudara baca, para imam melakukannya terus berulang-ulang. Dan mereka tidak pernah duduk. Satu-satunya furniture di dalam bait Allahnya Musa, itu tidak ada kursi, semuanya meja. Kenapa saudara?
Karena imam itu harus kerja terus tiap hari. Nggak habis-habis. Ngampunin lagi. Ya, saudara, tidak pernah habis-habis. Tetapi Alkitab bilang, oleh karena Yesus, oleh karena darahnya, darah anak domba Allah yang kekal. Oleh karena darahnya kekal, pengorbanan yang dia lakukan sekali untuk selamanya kekal. Oleh sebab itu pengampunan dosa kita pun kekal. Haleluya saudara. Tidak ada lagi yang bisa mengambil kita dari tangannya. Berkali-kali Yesus sudah memberikan garansi supaya kita tenang. Tapi somehow some way seperti cerita tadi, kita tidak bisa percaya too good to be true. Bodoh banget yang percaya begini. Iya. Itu udah jelas, kita terima dibilang bodoh kayak begitu. Ya, karena kebodohan buat dunia itu adalah jaminan keselamatannya kita, saudara. Saudara, dan kita perlu tahu kualitas yang memberikan pengampunan dosa ini sama kita. Yesus punya 12 murid, dan 3 dari muridnya menuliskan kitab di Alkitab, Perjanjian Baru. Betul saudara? Ada, 12, tapi yang nulis Injil cuman Matius dan Yohanes. Betul saudara? Tapi ada 3 orang rasul, maksud saya rasul, ya, di Alkitab yang menuliskan tentang kualitas Yesus seperti apa. Yang pertama, Yohanes. Dan kamu tahu bahwa ia telah menyatakan dirinya supaya ia menghapus segala dosa. Dan di dalam dia tidak ada dosa. Yohanes itu di kitab Yohanes, Injil Yohanes saudara, terkenal dengan ungkapan the beloved. Betul saudara? Murid yang dikasihi Tuhan Yesus. Murid yang pada waktu makan malam terakhir, dia bersender di dadanya Tuhan Yesus. Yohanes adalah murid yang paling tahu isi hatinya Tuhan Yesus. Dan Alkitab mencatatnya begini, di dalam dia, in him, no sin. Murid yang lain, rasul yang lain, Paulus yang terkenal saudara. Paulus adalah orang yang pinter. 2 Korintus 5 ayat 21. Dia yang tidak mengenal dosa, telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Paulus itu orang yang berpengetahuan, jadi dia ngomongnya gak pakai in him. Dia bilang, dia know no sin. He knew no sin. Dia tidak mengenal dosa. Ya saudara? Terus muridnya satu lagi yang paling vokal. Petrus. 1 Petrus 2 ayat 22. Ia tidak berbuat dosa. Dan tipu tidak ada di dalam mulutnya. Saudara, semua orang yang tinggal bersama-sama Yesus menyaksikan. Yesus itu manusia yang sempurna. Dia tidak mengenal dosa. Dia tidak melakukan dosa. Karena Petrus adalah orang yang kerja-kerja terus ya saudara. Di dalam dia tidak ada dosa. Pribadi seperti ini yang menebus dosa saya dan saudara. Dia menjadi imam kita. Menjadi pengantara kita. Bangsa Israel memiliki imam berdasarkan Lewi. Betul saudara? Tetapi Yesus adalah imam berdasarkan garis Melkisedek. Yang tercatat di kitab Kejadian, Mazmur dan Ibrani, yang keluarnya dia cuma hanya memberikan berkat, berkat, dan berkat. Ya saudara? Ya, kabar kasih karunia mungkin buat banyak orang terlalu mengagetkan. Too good to be true. Tetapi itulah Injil itu. Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Pertama-tama buat orang Yahudi. Lalu kita semua. Ya saudara? Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Menyelamatkan apa? Menyelamatkan hidup kita dari berbagai aspek. Kalau kita ada masalah dalam kepribadian, kita suka marah, kita suka ketakutan, kita suka khawatir, berlebihan dan sebagainya. Injil ini akan menyelamatkan saudara dan saya juga. Kalau saudara punya tantangan dalam tubuh, kesehatan, apapun itu saudara, Injil ini pun memiliki kekuatan untuk menyembuhkan itu. Ya saudara, kalau saudara punya masalah dalam keuangan, dalam hubungan, dan saudara sebutkan yang lain yang saya nggak sebutkan. Injil adalah kekuatan yang menyelamatkan.
Dan ini adalah kabar baik saudara. Sebelum saya tutup, saya mau mengajak saudara-saudara yang sedang menyaksikan ini. Jika saudara belum pernah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara, hari ini kabar baik sudah diberitakan. Injil dikabarkan bahwa Tuhan menjadi manusia untuk menyelamatkan saudara dan saya. Orang-orang yang tidak mungkin selamat dengan perusaha kita sendiri. Tapi puji nama Tuhan, bulan depan kita akan merayakan kelahiran Juru Selamat kita. Tuhan yang mau menjadi manusia, hidup hina, tunduk, hidup di bawah hukum Taurat, mati menebus dosa saudara dan saya. Dan saudara, jika saudara menerima kabar keselamatan ini, saudara mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ikuti doa saya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat kabar baik ini. Saya mau menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya. Masuk dalam hidup saya Tuhan, bertata dalam hidup saya. Aku mau Engkau menjadi Raja dalam hidup saya. Selamatkan hidup saya Tuhan dan keluarga saya. Jika saudara sudah berdoa seperti itu, mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat saudara, Yesus adalah Allah Tritunggal yang lahir, hidup, mati, dibangkitkan dan naik ke surga, menebus saudara dan saya, saudara sudah diselamatkan. Saudara, saya ajak saudara untuk bangkit berdiri. Kita mau terima tubuh dan darah Kristus. Saudara mungkin mengikuti minggu ini. Ada kejadian, ada keajaiban saudara. Arab Saudi mengalahkan Argentina. Dan apa hadiahnya saudara? Seluruh pemain Arab Saudi dibelikan Rolls Royce oleh Raja Salman. Nilainya 20 sampai 25 miliar per buahnya. Dan tadi malam, 2 malam lalu, Arab Saudi kalah. Apakah hadiah ini tarik kembali saudara? Kalau Raja Salman aja kayak begitu, terlebih Tuhan kita saudara. Hadiah terbesar dia sudah berikan buat saudara dan saya. Keselamatan. Kalau saudara pikir begitu, Rolls Royce jadi kijang doyok. Gak ada bandingannya sama keselamatan kita saudara. Dan keselamatan itu tidak bisa ditarik lagi. Saat kita dilahirkan baru saudara. Oleh sebab itu kita mau merayakan saudara. Menerima tubuh dan darah Kristus pagi ini. Mari kita angkat tubuh Kristus di tangan kanan kita. Kita mengucap syukur buat semua yang dia sudah lakukan buat kita. Terima kasih Tuhan Yesus buat tubuhmu yang sudah dipecah-pecahkan buat saya. Engkau disakiti, dihancurkan, dilukai, dipermalukan. Supaya saya menjadi pulih, supaya saya menjadi sehat, supaya saya prosper, supaya saya diberkati. Saya menghormati semua yang Engkau sudah lakukan buat saya Tuhan. Banyak hal, banyak aspek yang saya masih tidak mengerti. Dari apa yang Engkau sudah lakukan buat saya di salib sana Tuhan. Tetapi saya mau menerimanya dengan penuh sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari kita terima tubuh Kristus. Mari kita angkat darah Kristus. Ini adalah darah perjanjian, meterai perjanjian. Dari darah anak domba yang tidak bercacat celah. Karena Yesus adalah domba yang kekal, darahnya kekal, pengampunan dosa kita pun kekal selamanya. Puji nama Tuhan. Oleh darahnya, kita semua dilindungi. Sama seperti waktu bangsa Israel di Goshen. Waktu saat bangsa Mesir semua kena tulah penghukuman, kemarahan Tuhan. Anak-anak Tuhan dilindungi oleh darahnya di Goshen. Di tempat yang dekat dengan hatinya. Terima kasih Tuhan Yesus buat darah-Mu yang sudah dicurahkan sekali untuk selamanya. Mengampuni dosa saya. Saya selamanya diampuni, saya selamanya dikasihi, saya selamanya berkenan kepadamu Tuhan. Bersyukur buat darah-Mu yang menutup bungkus saya dan seluruh keluarga saya. Saya perkatakan
anak-anak-Mu di tempat ini semua Tuhan. Perlindungan-Mu, keselamatan daripadamu Tuhan, melingkupi mereka beserta keluarga. Terima kasih Tuhan Yesus, oleh darah-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur oleh penebusan dosa sekali untuk selamanya. Mari kita minum saudara. Terima kasih Tuhan Yesus buat tubuh-Mu dan darah-Mu yang sudah menyatu dengan tubuh dan darah kami. Betapa Engkau sangat mengasihi kami Tuhan Yesus. Dan kami bersyukur Tuhan. Tahu bahwa ada pribadi di luar sana yang menerima kami apa adanya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat anak-anak-Mu di tempat ini. Kau terus limpahi mereka dengan pewahyuan melihat Engkau Tuhan lebih dan lebih lagi. Thank you Lord Jesus. Dan Tuhan kalau sebentar, kalau kami mau memberikan persembahan kami mengucap syukur Tuhan. Karena Engkau sudah terlebih dahulu memberikan yang terbaik buat kami. Engkau mengurapi, Engkau menguduskan, Engkau memberkati Tuhan. Tangan-tangan yang memberi. Dan biarlah semua pemberian ini kami pakai Tuhan untuk membesarkan kerajaan-Mu. Menyampaikan Injil kasih karunia-Mu. Dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Mengucap syukur buat setiap pemberiannya. Amin. Saudara, ibadah sudah selesai. Mari kita angkat tangan. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu. Kasih setianya, kemurahannya, cinta kasihnya, sukacita dan damai sejahteranya melingkupi, menaungi, menjagai engkau sepanjang minggu ini. Biarlah pewahyuan yang baru tentang Dia selalu dibukakan kepadamu. Dan kau makin mengenal Dia dan makin mencintai, jatuh cinta lebih dalam lagi kepada Dia. Pulanglah dengan damai sejahtera dari Tuhan Yesus, kasih karunia Tuhan Yesus, penyertaan Roh Kudus, menyertai melindungimu, beserta seluruh keluargamu sepanjang minggu ini. Di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah menerima, katakan amin. Terima kasih, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih untuk saudara sekalian yang telah mengikuti ibadah GBC Jakarta bersama kami. Kami berharap saudara sekalian diberkati dan disegarkan oleh firman Tuhan yang telah disampaikan pada hari ini. Pastikan saudara mensubscribe channel YouTube kami dan ikuti terus update dan informasi GBC Jakarta di akun resmi media sosial kami di bawah ini. Shalom, Tuhan berkati.